jangan telat sampai di kafe ya. Nanti ada pemain band yang mau audisi buat bisa main di kafe. Nanti gue nyusul ke sana. Gue mau pergi dulu sebentar. Oh, waduh, Mar. Sorry, Mar. Gue lupa banget. Please, maafin gue ya. Swear, gue lupa. Wah, jangan bilang lo lupa kalau hari ini lo udah mulai kerja. Terus lo lupa hari ini hari apa? Kan gue udah bilang sama lo udah mulai kerja tanggal 1. Ya udah. Gue balik sekarang, oke? Ya. Ye, kok lo gitu sih? Ya emang gitu kali. Tenang aja ya. Bentar lagi gue ada yang mau jemput. Lu tunggu aja sebentar, ada temen gue. Gue mau pergi. Lu Jui, lu kok tega banget sih? Lu kan udah janji sama Bunda, nggak bakalan ninggalin gue semenit pun. Kok tega banget sih sama gue? Gue bilangin Bunda loh. Ini anak. Bentar-bentar ngadu. Katanya lu mau hidup mandiri. Gimana sih? Bentar lagi ada temen gue yang jemput lu. Tenang aja dah. Tenang, coy. Tenang, oke? Kok cepet banget sih? Masa kamu udah mau balik ke Bali lagi? Malah kerjaan aku di Bali itu banyak banget, numpuk banget. Jadi aku buru-buru balik. Tuh kan, udah telepon lagi. Ya, Mar. Gas, kayaknya ada perubahan deh. Lo sekarang nggak usah ke kafe dulu. Tolong lo jemput temennya sahabat gue, namanya Baby. Iya, sekarang Doi udah nunggu di depan bandara. Hah? Sekarang? Ya iyalah, masa tahun depan. Lo di mana sih? Di mana? Gue di mall. Ya udah cepetan lo meluncur ke sana deh. Nunggu apaan lagi sih? Mar, ntar malam aja deh. Gue kan lagi di mall. Lo jangan bikin gue darah tinggi deh ya. Lagian lo ngapain sih di mall? Udah gitu kan mall sama bandara nggak jauh. Udah. Pokoknya jangan lupa, namanya Baby. Matiin lagi. Bunda, Baby takut. Baby sendirian di taksi. Di Bali lagi. Gimana ini, Bun? Harusnya Baby nurut aja sama Bunda. Gak usah pergi jauh-jauh. Awas kamu, Jui. Gue gak bakalan mau dikenalin sama temen lo. Mbak mau diantar kemana nih? Kok nangis, Mbak? Bapak mau kemana? Loh, kok Mbak nanya sama saya? Mbak ini mau diantar kemana, Mbak? Soalnya Bapak ini mau jemput pelanggan. Saya nggak tahu, Pak, mau kemana. Jadi saya ikut Bapak aja ya. Saya nggak punya tujuan, Pak. Kok ada tamu aneh kayak Mbak gini ya? Halo? Ada apa, Gas? Gimana lo dijemput si Baby belum? Kalau udah lo jemput, mendingan lo ajak ke kafe sekarang deh. Dam, ada masalah nih. Ada masalah apaan? Gue kan nanyanya sama lo udah jemput Baby apa belum? Waduh, Dam, gue gak dapet tiket pesawat. Nggak dapet tiket pesawat? Apaan sih? Lo kan tadi bilang di mall. Ya, gue kan belum kelar ngomong, lu udah matiin telepon aja. Gue di mall itu bukan mall Bali, tapi di Jakarta. Lagian sekarang tiket mahal, musim liburan. Apa? Apa lo bilang? Lo di Jakarta? Wah, lo gila lo ya. Pokoknya gue nggak mau tahu malam ini juga lo harus sampai di Bali. Mau naik getek ya, jalan kaki kek. Nyawa gue nih taruhannya. Bentar lagi anak-anak band pada mau datang mau audisi. Karong dasar lo. Wah, angker nih kayak begini nih.
yang telepon tadi. Udah, gue nyari lo. Tunggu. Hey. Gimana sih? Lu makan yang kenyang gak usah puas-puasnya. Lu cobain rezeki gue dari kota. Wah, Wi, kalau lu ya, lu ngeberban di pantai aja, Wi. Langsung ditekedep lu sama bule. Maksud lu apa, Jo? Jangan sekate-kate lu. Lu pikir muka gue tampang pembokat. Tawa lu. Ya nggak apa-apa kali, Wi. Tampang pembokat, kan tapi rezekinya dahsyat. Ogah, gue kagak demen keju. Gue masih doyan nasi uduk. Selera lu sandar, Minggir. Ngapain, Wi? Cepetan penting nih, orang sibuk. Wah, udah banyak utang semua api lu. Halo? Halo, Wi. Gue udah ke bandara nih, tapi nggak ada siapa-siapa. Temen lo lagi jalan-jalan kali. Lu aja kalian belum nyari. Si baby tuh nggak mungkin pergi kemana-mana. Makanya lo kalau lihat baik-baik, jangan sampai kicer mata lo. Gue bilangin ya, Mel lo ya. Si baby tuh pakai baju putih, celana hitam, bando biru, orangnya cakep, foto banget dah pokoknya. Nggak ada yang pakai kaos putih. Ada gue disamperin sama banci kaleng. Semar! Kenapa lu baru bilang sekarang? Kan gue mesen dari tadi. Cepetan buruan lu cari tuh si baby. Lo manggil gue Semar sekali lagi, gue tutup nih teleponnya. Lagian gue lagi banyak kerjaan, makanya gue nggak bisa kemana-mana. Gimana sih lu? Kalau sampai baby hilang, nggak tahu bisa digorok leher gue. Lagian lo, temen lo malah lo tinggalin. Terus gimana nih? Util, dasar Semar. Kalau sampai baby hilang, lo yang kudu tanggung jawab ya. Kenapa lu, Wi? Aduh, diam, sibuk orang penting gue nih. Halo? Aduh, mana gak diangkat-angkat teleponnya si baby. Jangan-jangan dia diculik lagi. Otak, cepetan. Balik gue ke bandara. Antar balik. Apa ke bandara, Wi? Cepetan. Friend, gue pergi dulu ya, friend. Mau ngapain ya gue di sini? Gue kasih tahu Jui nggak ya? Tapi biarin ah. Ntar Jui malah ngeledek lagi kalau gue nggak bisa ngatasin masalah gue sendiri. Nggak mandiri lah, anak bunda lah. Pokoknya sekali ini gue pasti bisa. Mbak, permisi Mbak. Saya boleh nitip koper di sini nggak? Oh, kamu yang mau kerja di sini? Tapi manajernya lagi pergi. Gini aja, kamu ke dalam, terus cari yang namanya Gusti, kamu titipin tasnya di dia. Terus bantuin saya ya, ambil menunya, terus udah gitu tawarin ke tamu-tamu. Oh, udah saya cepetan. Pantes aja pelayan ini langsung ngira gue mau masuk kerja. Gue juga mirip sama seragamnya. Semoga nanti kau pun bisa rasa
Wi, kan nyokapnya kagak tahu. Ya lu mah tenang-tenang aja di sini. Tenang aja pala lu. Si Baby itu belum pernah pergi kemana-mana. Kalau kenapa-napa gimana? Nyokapnya udah bantu-bantu banget sama gue. Kudu hati-hati jagain dia. Bisa dikorok deh leher gue. Ya, Wi, tenang aja. Di Bali mah nggak apa-apa. Si Baby aman. Aman jidat lu jenong. Oh, kalau Baby nelpon duluan ke nyaknya, terus dia lapor polisi, gimana gue? Iya, kan lu tinggal bilang sama nyokapnya. Nyokapnya nggak tahu. Udah ah, yuk teman-teman gue udah pada nungguin loh. Gue mau cabut. Ya udah pergi deh, gue mau nungguin Baby. Oh, Baby, di mana sih lu, Beb? Pak Damar, Pak, maaf kalau saya lancang, tapi tadi kafenya sedang ramai, jadi pegawai barunya saya suruh langsung kerja sama saya. Pegawai baru? Iya. Bukannya dijanji datang besok ya sama saya? Sudah Pak, itu sudah datang orangnya. Mau saya panggilkan Pak? Nggak usah. Biar kamu urusin tamu yang lain, saya ngurusin pegawai baru. Makasih ya. Mbak. Iya, Mas? Saya boleh lihat menunya? Oh iya. Mau pesan apa, Mas? Di sini makanan paling spesialnya apa ya? Saya nggak tahu, Mas. Gak tahu. Katanya kamu udah pengalaman kerja di kafe. Nama kamu Niken kan? Kamu yang kemarin ngirim surat lamaran ke saya kan? Oh, bukan, Mas. Saya Cita. Loh, jadi kamu bukan Niken? Terus kenapa kamu pakai baju hitam putih kayak gini? Mbak, kalau ditanya itu jawab, jangan Iya, Mas. Iya. Saya mau melamar kerjaan di sini, Mas. Saya pengen banget kerja di sini. Boleh ya, Mas? Tolong terima saya ya, Mas ya. Please. Pokoknya nanti Mas lihat aja cara kerja saya kayak gimana. Saya siap ngelain tamu-tamu di sini. Ya, Mas ya? Boleh ya, Mas? Makasih, Mas. Baby, kalau lu diculik, dijual ke luar negeri, muka lu diganti sama plastik. Oh, enggak. Baby, balik dong, Beb. Damar gimana sih tadi Sih lu nggak bisa dihubungin, Lagian gue nyampe sini aja. Telepon nggak diangkat-angkat. Tuh kan. Mana sih? Jam berapa nih? Udah malam lagi. Tapi nggak mungkin juga. Masa malam-malam masuk kerja? Kan pagi. Mbak, kok nangis? Kenapa? Gak usah berhenti, jalan aja terus. Anggap aja gue kagak ada. Gila, orang tanya baik-baik malah suruh pergi. Ya udah gue pergi. Lu ikut ya. Lu kudu tolongin gua. Gua bingung, temen gua hilang. Gua mau kemana, gua nggak tahu. Gua telepon gak diangkat. Waduh, sarap positing lu. Temen lu hilang jangan minta bantu sama gue, minta bantu sama polisi. Kagak bisa, lu yang nanya gue, lu yang kudu nolongin gue duluan. Kalau lu nggak mau nolongin gue, lu yang gue laporin polisi. Lu mau perkosa gue. Waduh, gila lu sarap positing lu. Malu tau denger orang, ntar kirain orang beneran gimana? Gue kagak sarap, gue kagak sinting. Gue cuma mau minta tolong sama lu. Pokoknya lu harus tolongin gue ikut kemana pergi. Sarap positing lu. Lu jangan bikin malu gue. Ikut diam aja. Ikut. Untung tadi gue ditinggal sama Jui. Jadinya gue bisa nyasar ke sini. Jui pasti bingung nyariin gue. Rasain.
Cid, kenapa? Ada yang lucu? Oh, enggak mas, enggak ada apa-apa. Maaf, maaf. Kerja kamu hari ini bagus. Kamu udah boleh pulang sekarang. Pulang. Tapi kok cepet banget mas? Iya iyalah pulang. Emangnya kamu mau nginep di sini? Lagian kan hari ini hari pertama kali kamu kerja. Pasti kamu kan capek. Nah, besok pagi kamu boleh datang pagi. Tapi saya nggak tahu mau pulang kemana mas. Loh, kok kamu nggak tahu mau kemana? Emangnya rumah kamu di mana? Sebenarnya Cid, kamu kenapa? Jangan bilang kamu nggak punya rumah. sebenarnya saya kabur dari rumah mas. Saya butuh pekerjaan, makanya saya ngelamar di sini tadi. Mas, kalau nggak keberatan, saya boleh ya tinggal di rumah Mas Damar. Tolong Mas, saya takut tapi saya nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Boleh ya Mas? Please. Iya, iya nggak apa-apa. Aduh, makasih banyak Mas. Makasih. Oke. Maaf ya Mas, ngerepotin. Oh, nggak apa-apa. Damar nih. Nggak diangkat lagi. Ya. Aduh. Wah, kacau nih kayak begini nih. Jangan-jangan Damar ngebacot lagi sama gue nih. Apa jangan-jangan gue dipecat? Ini sih. Kalau gue ketemu sama Damar bawa nih perempuan, yang ada gue dituduh habis menggila sama nih perempuan. Mbak, bangun dong. Mbak, bangun dong. Ya, bangun ya. Beb, Baby, di mana lo, Beb? Baby. Sakit nih perempuan nih, stres nih. Pasti habis diputusin. Mbak. Beb, Gue bukan baby lu. Diam deh situ, ya, oke? Pak. Kita cari hotel yang deket ya. Iya Mas. Hai. Nah, saya ngontrak pavilion di belakang rumah ini. Ini rumahnya Bu Koming. Maklum lah, saya belum bisa beli rumah di Bali. Soalnya kan rumah di sini mahal-mahal. Mas Damar tinggal sendirian di sini. Iya. Oh ya, nanti kamu saya kenalin ya sama pemilik rumahnya. Orangnya baik kok. Maksudnya? Iya kan nggak enak meskipun di pavilion belakang ada kamar. Jadi malam ini kamu tinggal di rumahnya Bu Koming dulu ya. Oh, iya Mas. Maaf ya kalau saya ngerepotin. Enggak sama sekali. Kan semua karyawan kafe emang jadi tanggung jawab saya. Besok kita baru cari kamar buat kamu, oke? Yuk, kamarnya di sini. Silakan. Makasih Mas. Saya tinggal ya. Mas, udah nyampe Mas? Oh iya, ntar ya. Mbak, bangun Mbak, udah nyampe Mbak. Mbak. Di bios ya Mas? Kok telat kayak gini sih? Oh, lu gila lu. Lu pikir gue penjahat kelamin? Pacarnya ya? Ya, pacar lagi. Masa gue pacaran sama perempuan kayak begini? Mbak. Lu jagain bentar ya. Gue ke dalam check-in, oke? Mbak, Iya, ya. Tenang, Mbak. Oke? Tenang. Bentar ya, Mas ya. Ya, malah jatuh. Mas, bantuin saya angkat ya. Aduh, bikin kerjaan aja kayak begini.
potong mayat begini. Bulan nih. Aduh, ini cewek gila nih. Untung aja lu ketemu gue. Hah? Orang baik. Coba ketemu orang lain. Waduh, abis lu dimak-mak. Waduh, bisa begitu. Daripada gue ribet, gue tinggal ya. Beli, bisa minta tolong KTP-nya? Hah? Buat apaan? Bukan gue yang nginep sini, dia nih. Minta sama dia, minta bayarannya sama dia juga. Loh, Bli, tapi di sini kan harus ada yang menjamin. Semua pengunjung di sini ninggalin KTP-nya. Waduh, ribet banget nih urusan. Ini KTP gue. Ya. Oke? Lu minta duitnya sama dia aja. Gue tinggal ya. Ya. Gue lupa si Jui ke Bali. Wah, ini anak udah pasti ngoceh-ngoceh gak karuan nih. Aduh, gak diangkat lagi. Dia pasti marah banget sama gue nih. Gasi. Iya nih, tanggung jawabnya Gasi nih. Telepon Gasi dulu deh. Wah, nggak diangkat juga sama nih Bengkarong nih. Dia mau cari gara-gara nih sama gue nih. Cat lo. Semoga nanti kau pun bisa rasakan. Kenapa gue di sini sendiri? Di mana gue? Gue kemarin ikut cowok depan bandara tuh. Terus kenapa gue ada di sini sendiri? Jangan-jangan gue dirampok. Apa gue diperkosa? Sorry, gue terpaksa tinggalin lo di sini. Abis lo tidur kayak kebo. Kebo. Lo bayar sendiri hotelnya ya. Lo yang maksa kemarin ikut gue. Sumpah, gue kagak ngapa-ngapain lo. Gara-gara Semang, asal lo kecewa bontong, mau dicungkring. Pas gue kalau ketemu. Sudah bangun ya? Semalam Ibu tidak sempat ngobrol. Iya Bu, kenalin saya Cinta Bu. Ayo, sarapan dulu.
Maaf ya Bu, saya langsung numpang tidur di sini tanpa kenal sama Ibu dulu. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya mau cerita, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Tapi bukannya Ibu mau tahu urusan kamu, tapi Ibu ingin kamu itu tinggal di sini daripada cari kosan yang lain. Nak Damar itu anak baik. Kalau Nak Damar percaya sama kamu, Ibu juga percaya. bener Bu, saya dibolehin tinggal di sini. Aduh, makasih banget Bu. Saya akan bayar berapapun. Makasih ya Bu. Itu soal gampang. Yang penting kamu itu senang dulu tinggal di sini, nyaman, ya. Ayo silakan dimakan. Ayo dimakan. Iya. Makasih Bu. Sarapan, Mas? Oh, iya, udah. Silakan. Kamu sarapan aja. Tadi aku udah sarapan. Kamu mau ke kafe? Cit, kamu serius mau kerja? Ya serius lah Mas, masa main-main sih? Ya udah kalau gitu, kamu saya dropin di kafe terus saya tinggal ya. Soalnya saya masih ada urusan yang harus diselesain. Kamu nggak apa-apa kan saya tinggal? Nggak apa-apa lagi Mas. Malah aku nggak enak sama Mas Damar, abisnya ngerepotin terus sih. Udah terima kerja, sekarang malah dianterin. Ya udah kalau gitu, saya duluan ke depannya. Saya tunggu kamu di depan. Saya mau panasin mobil dulu. Teman, lu kan pagi ini juga lo jemput gue. Ya iyalah sekarang. Masa tahun depan? Nunggu lagi lama. Baby? Baby SMS! Baby SMS! Jui, lo nggak usah cari-cari gue lagi. Sebab gue bisa hidup sendiri. Baby? Baby, lo marah sama gue? Baby? Baby, maafin gue, Beb. Baby, maafin gue, Baby. Cumi, apa kabar lo? Gila lo nggak berubah ya? Makin horor tau gak lo? Ih, lu tuh ya kayak nggak punya dosa aja ya. Lu inget nggak dosa lu tuh banyak banget numpuk. Temen lo belum ketemu juga? Kalau gue bilang mendingan lo telepon polisi. Tapi di Bali sini aman. Jadi lo tenang aja. Kayaknya temen lo ninggalin lo gara-gara lo bawel deh. Ih, Semar, gue tuh lagi sedih banget. Mungkin aku patung nggak punya perasaan. Bel, gue sama lo. Kok lo nangis gitu sih? Ya dulu lo nggak cengeng kayak gini. Lu mesti tolongin gue, Mar. Lu mesti cariin temen gue itu si Baby. Gue punya salah udah ninggalin dia. Sebenarnya ada apaan sih nih? Gue tuh mau nyomblangin lo sama dia. Aduh, Wi, enggak deh, enggak. Gue ini bukan bujangan yang perlu dicomblangin. Lu denger dulu dong. Lu pasti cocok sama dia. Dia baik banget orangnya. Lu percaya deh sama gue. Enggak, sekali enggak, tetep enggak pokoknya. Udah, nggak usah aneh-aneh deh. Masa sih? Lu kan belum kenal orangnya. Masa udah nolak? Aduh, udah deh, Wi, lo jangan ngomong ngawur lagi. Gue mau pulang sekarang, gue mau kerja. Damar, lu kan udah janji mau nolongin gue. Kenapa lu mesti tinggal gue sih? Iya, gue udah gak ada waktu lagi nih. Lo nanti diantar temen gue aja ya. Lo mau gak?
Kalau nggak mau ya udah. Damar, tunggu, Damar, gue ikut, Damar. Damar. Ih, Damar. Halo, dengan Cafe Grand Istana Rama. Halo, Cid. Udah ada siapa aja di kafe? Gasi udah datang belum? Mas Damar. Gasi siapa ya, Mas? Di sini belum ada siapa-siapa, Mas, kecuali Cita. Ya udah, nanti aku telepon lagi ya. Aku pergi dulu sebentar. Kamu nggak apa-apa ya sendirian? Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, Mas. Ampun. Jadi Mas Damar telepon cuma buat nanya, kamu nggak apa-apa sendirian? Oh, perhatian banget sih. Kenapa aku jadi seneng kayak gini ya? Kenapa lo ngeliatin gua kayak gitu? Ada yang aneh? Lu udah punya cewek ya? Belum. Emang kenapa? Nanti barusan siapa? Itu karyawan baru gua di kafe. Jadi sekarang lu udah main kucing-kucingan ya sama gue? Lu udah gak nganggap gue temen lagi nih? Udah deh, lo tuh kerjanya gangguin gua nyetir aja. Mana ada seorang manajer ngomong sama karyawan barunya begitu. Kamu nggak apa-apa sendirian? Ya udah deh ya, saya pergi dulu. Semoga nanti kau pun bisa rasa. Udah lo jangan banyak nanya, turun aja dulu, ntar lo juga bakalan tahu. Nanti rumah siapa? Udah. Mar. Ya, udah nggak beres nih. Sayang, si baby belum ketemu. Kalau udah ketemu, hati kutu tuh anak. Kalau dilihat-lihat, gue nih ganteng ya. Damar jauh. Harusnya itu yang pantas jadi bos gue. Damar jadi asisten gue. Woi! Lu gila, lu nggak gitu orang. Ketahuan lo. Lu ngapain pagi-pagi kesini? Hah? Lebay lo. Gue denger tadi lo ngomong apaan. Lo bilang apaan? Lo lebih cocok jadi bos. Iya? Salah denger lu. Budak kali lo. Hari ini ada pertama lo kerja kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang gue gak jadi kerja. Lo kan tahu gue dikasih tanggung jawab soal kafe. Jadi semuanya kebijakan tergantung dari gue. Ya emang gue tahu. Terus ada apaan? Nah, lo gak bakal nolak kan kalau gue kasih lo kerjaan? Oh, pasti. Gue kan udah janji sama lo. Ya apaan? Yaudah tuh, kerjaannya di depan. Awas, lo janji. Sampai lo nolak, lo gak gue kasih kerjaan lagi lo. Beres. Kemana ya kira-kira si baby ya? Kan dia nggak biasa hidup diri ya? Bisa kagak ya? Makannya bagaimana? Terus kalau apa dia kurus kering? Waduh, bisa cicak habis gue sama nyanyi. Aduh, baby, di mana sih lo? Woi! Lu ngapain ke tempat gue? Nyari siapa lu? Hah? Tahu dari mana rumah gue? Semar! Ini orang kagak jelas nih. Ini orang jahat nih. Gue diajak main dia ke hotel. Oh, jadi lo berdua udah kenal nih? Di mana? Kapan? Hotel? Wah, lu denger dulu.
Gue kenal nih perempuan ini, perempuan sarap nih, Sinting nih. Dia mau ikut-ikut aja waktu gue di bandara. Yeay, lu pikir gue sudi kenal sama lu? Jangan cari gare-gare lu. Gue kesini sama temen gue, si Semar. Hah? Semar siapa? Mana? Tuh, dia cakep nggak kayak lu, ancur. Jadi nama lu Semar? Waduh, lu sarap, lu gila. Lu masa lu pacaran sama nenek-nenek gerandong kayak begini? Nama gue Juwita, bukan Nenek Grandong. Udah. Lo, gue pusing denger kalian berdua berantem. Mendingan lo temenin si Juwita cari temennya namanya Baby. Wah, lu gila, lu sarap lu. Gue ini asisten manajer di kafe. Jadi kerjaan gue di kafe aja. Gue berusaha untuk profesional. Masa nganter-nganterin nenek kayak begini? Ya lo kan asisten kerjanya bantuin manajer. Kalau lo nganterin dia sama aja lo bantuin gue. Lo nggak boleh nolak kalau lo masih kerja sama gue. Gitu dong, saudara nih. Gak ada, Gen. Gue yang ogah dianterin sama kadal burik nih, kadal buntung nih. Pokoknya gue gak mau dianterin sama lo, gue gak sudi. Siapa juga yang mau nganterin lo? Lu gila, lu Sinting lo. Lo yang dia bawa gue gak Enggak nganter. Woi, Mar. Damar. Gara-gara lu nih. Lu. Ya udah pergi sono. Lu aja. Cari teman lu, kata lu mau cari teman lu. Ya teman. So sibuk banget sih tuh cewek. Nuning, siapa sih dia? Nggak tahu Mbak Astri. Kemarin tiba-tiba aja udah langsung masuk kerja. Emang siapa yang masukin? Datang sendiri Mbak. Tapi Mas Damar langsung oke loh. Soalnya kerjanya gesit. Coba kalau kemarin nggak ada Cita, pasti saya udah kewalahan. Gak ada cewek itu aja. Damar susah banget gue taklukin. Bisa rusak nih rencana gue. Grand Istana Rama di sini. Halo, kamu kapan datang, As? Mas Damar, tadi pagi Mas. Oh ya, Asli juga bawain oleh-oleh lo dari kampung Asli buat Mas Damar. Oh iya, makasih. As, tolong panggilin Cita dong. Cita? Cita siapa ya Mas? Itu karyawan baru. Tolong ya, saya buru-buru nih. Cita! Ada telepon buat kamu. Iya Mbak. Nih, Pak Damar mau ngomong sama lo. Halo? Iya Mas Damar? Oh, iya Mas. Iya, oke Mas. Berani bener ya lo? Baru juga masuk kerja, udah manggil Pak Damar pakai Mas. Kamu tuh harus lebih sopan ya. Panggil Pak Damar, ngerti? Kafe lagi rame, kamu malah enak-enakan di sini ya? Maaf Mbak, tadi saya cuma istirahat sebentar. Abis dari kemarin tamunya rame banget. Kamu ada hubungan apa sama Damar? Saudaranya? Oh, bukan Mbak, bukan. Saya bukan siapa-siapanya dia kok. Emangnya kenapa ya Mbak? Terus kalau bukan siapa-siapanya, kok kamu bisa gampang banget dapat kerja di sini? Saya nggak tahu Mbak. Mungkin keberuntungan aja kali ya. Kamu boleh kerja di sini, tapi jangan coba-coba deketin Damar. Ngerti? Apa sih Mbak Astri? Siapa juga yang deketin? Cit, Ya? ini buat kamu. Apa ini Mas? Saya kan belum sempat kasih kamu seragam kafe. Kebetulan saya punya kenalan penjahit yang bisa selesai dalam waktu 1 hari. Nah, tapi ini saya ukurannya ngira-ngira aja. Oh, padahal nggak usah lagi Mas. Seragam saya ini kan udah sama. Iya, emang kebetulan warna baju kamu sama, tapi kan nggak ada logonya di sini.
Oh iya ya mas, makasih ya. Pengen cepet lu mati biar itu tuh tenang, gak ada malu gara-gara muka lu yang angker. Gue takut nih, berani ya. Ya udah turun, silakan turun. Lu mau kemana? Ya kamu pergi dong. Hah? Ini motor-motor gue, bensin gue yang ngisi, jadi suka-suka gue. Nah, lu baik-baik aja di sini. Di sini sepi, nggak bakalan ada yang lewat. Selamat bersenang-senang bersama Leak. Tolongin gue dong, jangan tinggalin gue. Gue nurut deh apa kata lo ya. Ah, gitu dong. Jadi jangan banyak bacot. Naik. Semoga nanti kau pun bisa rasa. Ragam-ragam doa dusta-dusta di kita manusia. Para singa-sing doa-doa itu. Cid, gimana? Kamu suka nggak musiknya? Suka pak. Mau pak, tadi saya cuma ngeliat sebentar aja kok pak. Misi. Gak apa-apa kalau kamu masih pengen lihat para pemusik ini. Lagian saya pengen minta pendapat kamu, gimana para pemusik ini bawain lagu Indonesia. Saya nggak tahu pak. Kenapa sekarang kamu manggil saya pakai Pak? Bukannya kemarin kamu manggil saya pakai Mas ya? Ya, bapak kan manajer di sini, jadi saya nggak enak aja kalau panggil mas. Makanya saya panggil bapak. Tapi saya lebih suka kalau kamu manggil saya pakai Mas. Nah, sekarang kamu tolong liatin para musisi ini, terus nanti kamu nilai. Soalnya kalau emang mereka bagus, saya akan kontrak mereka semua ini jangka panjang. Bagus banget pak. Mas, bagus lagi Mas Damar. Saya yakin banget kalau mereka sering manggung di sini, pasti bakalan pengunjung banyak yang datang. Ya. Tapi saya minta kamu liatin mereka dulu. Nanti kamu coba request ke mereka kayak atau apa, biar kita bisa tahu. Kita bisa ukur sampai mana kemampuan mereka. Oke? Ini Mas, percaya selera saya? Percaya? Iya Mas. Turun dong. Ih, sabar nggak sih? Sampai di dalam, lu jangan banyak bacot. Nah, taruh bilang aja sama Damar, kita udah keliling-keliling kemana-mana, tapi temen lu nggak temu, oke? Ye, pokoknya gue nurut apa kata lo. Bagus. Ayo dong cepetan. Sabar nape, gue pegel bonceng motor lo. Wah, cakep banget kafenya si Damar dah. Set. Lu jangan norak dong, jangan kampungan lu. Lu jangan banyak protes, oke? Iya. Ingat kalau pesan gue apaan? Ingat jangan banyak bacot. Udah nyari temen keliling-keliling tapi nggak ketemu. Jangan banyak bacot. Pak Damar, As, kafe kita tambah rame ya. Gimana menurut kamu pemain musik ini? Kamu pada suka nggak? oke sih Pak, tapi kayaknya untuk kafe sekelas kita ini kurang. Tapi kalau menurut Cita ya, Aduh, udah deh Pak, Bapak nggak usah percaya sama Cita. Lagi pula Cita itu kan datangnya tiba-tiba. Masa Bapak nggak curiga sih sama Cita? curiga gimana maksud kamu? Gini Pak, siapa tahu aja si Cita itu suruhan dari kafe saingan kita ini. Ya, buat cari tahu Pak, sebenarnya apa sih keunggulan dari kafe kita ini? Kok
saya nggak pernah mikir sampai ke situ ya. Jahat banget tuh sama gue ya. Lu belum kenal aja tuh sama temen gue yang nama isi Baby, yang mukanya cakep. Lu bakalan nyesel. Apa lu bilang? Gue nyesel karena gak kenal sama temen lu. Iya. Gue udah nyesel banget malah karena udah kenal sama lu, ngikut-ngikut gue, tau gak? Muka lu tuh hancur, angkar banget. Set, udah ayo. Nah, kita kan emang nggak tahu Pak gimana sebenarnya. Makanya untuk urusan Cita, biar saya aja yang ngawasin. Ya Pak. Gila, buset dah bagus banget kapan Semar. Semar, kapan lu buset bagus banget. Ih, Semar pelan-pelan dong. Lu tuh ngapain sih kesini? Lu tuh gue lagi kerja. Ngaco aja lu. Kenapa sih lu, Mar? Emangnya gue perusuh apa? Gue kesini kan gak diajak si Kunyuk nih. Ya gue kesini. Lu juga udah gue suruh nemenin dia nyari temennya, lu malah bawa kesini lagi. Gue udah anterin dia kemana-mana nyari temen dia, muter-muter kesana kemari. Tetep aja gak ketemu. Kalau lu gak percaya, tanya aja sama Doi. Berisik lu. Ntar tamu-tamu gue pada kabur gimana? Iya, Semar. Gue udah keliling-keliling nyari temen gue yang namanya Baby, tapi gak ketemu. Was lo. Tuh, gue udah sendiri kan? Nah, gue gak bohong. Gue udah anterin dia kemana-mana. Nah, ini gue liat-liat seru juga di kafe, makin tambah rame. Gue ngecek home band-nya dulu, oke? Gas, lu kemana? Kenapa sih lo? Kan gue temen lo. Gue cuma minta pertolongan sama lo. Cuman lo yang bisa nolongin gue di sini, di Bali. Gue janji. Ntar kalau temen gue yang namanya Baby udah ketemu, gue bakalan balik dah cepet ke Jakarta. Iya? Ya udah, bener ya lo tepatin janji lo. Gue bakal bantuin lo nyari Baby. Tapi inget, lo jangan pernah manggil gue Semar lagi. Bikin malu gue aja lo depan pegawai-pegawai gue. Iya, Damar. Jadi sana lo kemana Ki? Nyari bule Ki? Nih, jangan gangguin gue. Ya Allah, ya ampun. Gimana nih nasib gue? Saya mau pergi dulu, mungkin agak lama. Nanti kalau kafe ini udah tutup tapi saya belum datang juga, kunci depositnya kamu titip di Cita aja ya. Cita Pak. Aduh. Gini Pak, kalau boleh usul biar saya aja yang pegang kuncinya Pak. Cita itu kan orang baru. Bapak harus hati-hati loh Pak. Gak usah. Daripada kamu repot-repot ngantar ke rumah saya, kan si Cita tinggal di rumah saya. Semar, cepet dong nih, udah malam. Gue gak mau disamber leak. Kenapa lu lihat-lihat gue? Kagum ya sama gue? Lu pegawainya si Damar? Ntar kalau ada yang datang nyariin Damar, bilang dia lagi pergi ame Jui, sohibnya dari Jakarta. Iya? Ngerti pan lo? As, saya pergi dulu ya. Cabut. Tuh orang kok aneh banget ya. Dari mana coba Damar bisa dapat temen aneh kayak gitu? Apa salah hidupku dirimu? Ada yang menginginkan terjadi pengobati, jadi penawar, jadi kekasih hatiku. Enak ya musiknya? Iya. Udah lama kerja di sini? Lumayan
Gue gak sih. Gue asisten manajer sini. Oh, iya. Jadi Mas Gasi asisten manajernya Mas Damar? Ya gitu deh, tapi kemarin-kemarin gue di Jakarta. Kayak studi banding gitu deh. Siapa namanya? Cita. Oke. Yang lain pada sibuk, lo malah asik-asikan di sini. Saya disuruh sama Mas Damar kok buat ngamatin mereka, Mbak. Alah, gak usah sok tau deh lo. Udah buruan masuk, ambil pesanan. Sini aja, Cid. Kalau masalah gambar, ntar gue yang urus. Siapa lo? Pada Amat tuh lagi pergi ya. Jadi cafe ini gue yang handle. Kalau lu mau tahu gue, tanya aja sama Damar. Aneh temen gue. Semoga nanti kau pun bisa rasakan. Man, menurut lo mungkin nggak ya si baby itu diculik leak? Wush, lu tuh kalau di Bali jangan ngomong sembarangan. Nanti yang ada lu yang hilang. Lu tau rasa lo. Gue jadi nggak semangat hidup di Bali. Coba aja gue nggak ninggalin si baby. Nggak begini deh kejadiannya. Mana duit gue udah ludes lagi. Emangnya lu tinggal di mana? Nah tuh, gara-gara si Gagas tuh. Kan gue nggak niat ya hidup di hotel. Masa tau-tau gue suruh bayar hotel. Bikin gue jadi miskin aja gue depan lo. Ya udah, karena gue baik nih sama lo nginep aja di rumah pemilik rumah gue sampai lo ketemu sama si baby. Habis daripada lo hidup terlantar, ntar duit lo ludes, lo malah nyari bule lagi nggak bisa pulang ke Jakarta. Sumpah lo? Yes, sik. Gitu tuh yang baru namanya Sohib. Semangat lagi deh gue hidup di Bali. Ya udah deh kalau gitu ngambil tas gue aja udah pasti jali. Lo nggak dulu nggak sekarang kerjaannya bikin gue susah aja. Tunggu aja Mar. Kebaikan lu tuh pasti ada balasannya, dicatat ke malaikat. Sampai tuh aja lu dapet jodoh, apa yang lu mau. Cid, gua antar lu pulang deh. Ya, udah hampir pagi nih. Aduh, nggak bisa. Cita tunggu Mas Damar soalnya. Ya, elah Damar pasti juga udah tidur. Kalau nggak dia pergi sama temennya. Hah? Mas Damar pergi? Sama siapa? Iya, pasti sama cewek lah. Nggak mungkin pergi sama cowok. Sama cewek? Iya. Cita, ini kunci buat Pak Damar. Jangan sampai hilang ya. Kamu yang tanggung jawab. Iya, Mbak. Kok gue jadi sedih ya? Mas Damar bahkan gak sempet bilang ke gue kalau dia mau pergi. Kenapa, Cid? Ayo pulang. Ya udah. Ayo, ganti baju deh. Ya udah deh Mas Sesi, bentar ya. Cid, kok lu diem aja sih? Kita mau kemana nih? Masa muter-muter aja nggak pulang? Apaan? Kita mau kemana? Gua nganterin lu harus kemana? Gua kan nggak tahu rumah lu. Anterin aku ke kontrakannya Mas Damar aja. Ih, bisa nggak sih bawa motor? Kok ngerem mendadak sih? Lu serius pulang tempat Damar? Lu bercanda kan? Aku serius kok. Aku kan tinggal di rumahnya Mas Damar. Hah? Damar benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia nyembunyiin masalah segede ini dari gue. Tinggal bareng sama Cita tanpa nikah. Aduh, Mar, ampun. Dosa lu, Dam. Anak polos kayak gitu juga lumbat. Mas Gasi kenapa? Enggak. Gue bakalan nyelamatin hidup lu, oke? Ucapin banyak banget
terima kasih Melo. Selama ini lu udah begitu banyak nolongin gue. Gue janji deh, Man, gue akan nyusahin lu lagi. Ngantuk gue. Iya, tapi kalau ngop jangan gede-gede dong. Bau tuh mulut lo. Yaudah, gue ke kafe dulu ya. Jam segini lu ke kafe, belum tutup. Tolak amat sih lu cari duit. Nggak capek apa lu? Ya kafenya sih udah tutup, cuma gue masih ada urusan yang harus gue selesain. Lu tidur aja deh. Tapi awas ya, jangan sampai bikin berisik. Dah. Iya, hati-hati, Mar. Yuk. Tol amat sih dah mau cari duitnya. Cid, gue langsung cabut aja ya. Udah malam nih, ngantuk gue. Besok gue janji, pasti gue bantuin lo, oke? Makasih ya. Yui. Gue cabut ya. Makasih. Yeah. Ternyata Mas Damar udah punya cewek. Kenapa gue jadi sakit hati ya? Kenapa gue jadi gak semangat? Gue harus pulang. Kalau nggak perasaan gue nanti makin kacau, nggak karuan. Jui, lo di mana sih? Gue butuh banget lo, Jui. Cita. Tadi Cita pulang sama siapa lagi? Kenapa gue bego banget ya gue ngecek di rumah dulu? Reject sih? Terus aja lo, brengsek, jangan ngelamin. Pikir gua nggak tahu apa kelakuan lo. Ya sih malam-malam gini gua harus nyamperin dia. Semoga nanti kau pun bisa rasa. Kenapa gue ngerasa ada yang hilang dari hati gue? Padahal gue kan baru kenal sama Mas Damar. Tapi gue ngerasa apa yang gue cari semuanya ada sama Mas Damar. Sayang gue terlambat. Mas Damar ternyata udah punya seseorang. Jui, lo di mana sih? Gue pengen banget peluk lo. Jauh dari dirinya, sejak membuka mata hingga malam tiba, kulihat hanya bayang diri.
Nggak mungkin. Lu pasti bukan lagi ngaco nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Damar manggil-manggil gue. Kamu udah tidur ya, Cid? Please jangan ganggu gue. Jangan ganggu gue. Jangan bikin gue tambah sedih. Cita. Ya udah, kalau kamu udah tidur. Saat cinta bicara, aku tak kuasa untuk bisa jauh dari dirinya. Sejak membuka mata hingga malam tiba, kulihat hanya bayang dirinya. Mas Damar. Cita, maaf ya kalau saya gangguin kamu malam-malam. Tapi saya cuma khawatir aja. Tadi kamu pulang sama siapa? Sama Mas Gasi. Mas Damar dari mana? Gak penting saya dari mana. Yang penting kamu pulang selamat sampai di rumah. Maafin saya ya, mestinya tadi saya pulang lebih cepat. Nggak apa-apa kok Mas. Aku ngerti. Biasanya kalau orang yang punya pacar, pasti dia lupa sama orang lain. Pacar siapa? Ya sama pacar Mas Damar lah. Aku kan nggak punya pacar, Mas. Kata siapa saya punya pacar? Jadi sebenarnya? Sumpah kalau saya punya pacar nggak mungkin saya nyamperin kamu malam-malam kayak gini. Maksud Mas Damar? Cid, kamu mau keluar sebentar nggak? Saya pengen ngomong sama kamu. Saya jatuh cinta sama kamu. Setiap saat sayang. Mas Damar. Cita, maaf ya kalau saya ngomong ini terlalu cepat. Tapi saya takut kehilangan kamu. Aneh, kayak cepet banget perasaan gue berubah. Baru tadi malam gue berencana mau nembak Cita. Tadi pagi gue bangun dengan perasaan yang menggebu-gebu. Gue cinta banget sama Cita. Brengsek, gue ngomong sama lu. Bang Karong, lu tuh kalau pagi-pagi ketemu orang yang sopan ngomongnya. Lu jangan ngomong soal kesopanan sama gue, oke? Mendingan lu ikut gue karena gue nggak mau ribut di sini dan lu bisa diusir sama Bu Koming. Lu tuh nggak tahu, gue tuh lagi seneng banget. Gue nggak mau ngomong di sini. Ya udah deh, ngomong di sini aja. Mau ngomong apa sih? Lagian kan gue juga harus berangkat kerja. Nah, lu nggak kerja lu? Kerja. Gue udah resign dari kafe lu karena gue nggak mau kerja sama orang brengsek kayak lu. Jangan sampai kesabaran gue habis. Mak lu ya.
Apaan sih? Awas aja ya, kalau alasan lu ngakut lu ngajak gue pergi. Gak gue maafin lu. Udah, jangan baca omong deh lu. Jui harus tahu kebahagiaan gue. Dan dia nggak perlu lagi nyariin pacar buat gue. Telepon dia ah. Baby, akhirnya lu nelfon gue juga, Beb. Duh, Jui, pelanin dikit suara lo kenapa sih? Bisa jantungan nih gue. Gue nggak peduli, Beb. Lu nggak tahu ya gue kelimpungan. Gue hampir nggak nafsu makan, nggak nafsu tidur nyariin lu. Iya, tapi pelanin dikit dong suaranya. Genang telinga gue bisa pecah nih. Beb, lu kan tahu dari dulu juga suara gue begini. Emang lu di mana sih, Jui? Beb, gue terangin juga lu nggak peduli. Karena gue udah nggak mau peduli sama lo. Lu udah nggak mau gue comblangin. Beb, maafin gue ya, Beb. Beb, sumpah gue nggak comblangin lu lagi deh. Jui? Baby? Ya ampun, Jui. Baby, ya ampun, Baby. Ya ampun, Baby. Ya ampun, Baby. Lu di sini sih. Lu di mana, Beb? Gue kelimpungan nyariin lu. Gue kesel sih abis sama lo. Lo ninggalin gitu aja gue di bandara. Ya udah, gue ngabarin lo deh. Iya, gue tahu gue yang salah. Maafin gue ya, Beb. Tapi lu ngapain di sini? Sebenarnya gue mau cerita sih sama lo. Tapi ada cerita yang lebih penting. Apa, Beb? Apa? Lu ngomong sama gue apa? Nanti kalau lo ke Jakarta sendirian aja ya. Soalnya gue udah kerja di sini. Buset dah, Beb. Lu nggak salah ngomong. Ya enggak lah. Gue mau tunjukin kalau gue itu adalah orang yang bertanggung jawab. Gue mau tunjukin sama nyokap gue kalau gue bukan anak kecil lagi. Gue bisa hidup sendiri. Gue bisa hidup mandiri. Gue kecewa sama lu. Gue pikir lu bisa jadi contoh buat gue. Nggak taunya lu serigala berbulu ayam lu. Gue nggak ngerti lo ngomong apa dari tadi, cuma muter-muter doang. Lo lagi mabuk apaan sih? Yaudah, yang jelas gue harus balik ke kafe sekarang. Gue masih punya tanggung jawab nggak kayak lo. Kalau emang lu bertanggung jawab atas perbuatan lu sama Cinta dong. Cinta? Apa hubungannya sama Cinta? Lu nggak usah nutupin semuanya dari gue tahu semuanya. Cinta itu tinggal bareng sama lu kan. Lu pikir lu pakai otak lu, Cinta itu masih polos, masih lugu. Tega-teganya lu beri juga, brengsek lu. Kenapa lu ketawa? Lu bilang gue tinggal bareng sama Cinta. Iya kan, bener kan? Lu ngaku aja deh. Kita ini orang Indonesia, pikir pakai otak lu, inget dosa. Gue nggak lupa, gue inget sama dosa. Apalagi daftar dosa sama gue. Gue nggak lagi bercanda, Dam. Gue serius. Gas, ya udahlah. Masalah Cinta jadi masalah gue aja, lo nggak usah ikut campur. Sekarang yang jelas lo masih mau kerja di tempat gue apa enggak? Gue nggak mau, nggak sudi gue. Brengsek lu. Semoga nanti kau pun bisa rasa. Lu mau ngapain di sini? Sabar dong, Jui. Ntar gue cerita pokoknya. Tapi ini kan kafe. Siapa bilang ini stasiun, emang ini kafe. Gue kan emang kerja di sini. Lu kerja di sini? Serius? Tapi kan ini kafenya sih. Mbak Astri. Gak usah so manis deh lo. Ngapain lo kesini? Loh, Mbak Astri gimana sih? Saya kan emang kerja di sini. Mbak lupa ya? Orang yang lamar kesini, yang lo ambil posisinya, hari ini datang. Terus lo nggak usah datang kesini lagi. Itu kan bukan wewenangnya Mbak Astri. Mbak Astri karyawan kan? Saya juga karyawan. Yang punya wewenang itu cuma Mas Damar.
Halo. Apaan, Wi? Lu udah bangun? Mar, gue di kafe lo nih. Si Baby temen gue udah ketemu. Ya udah bagus dong. Lo jadi nggak perlu ngerecokin gue lagi kan? Lu kesini dong, cepetan. Kan gue mau kenalin dia sama lo. Aduh, nggak deh Wi. Lo ajak dia pulang aja deh sekarang. Lu di mana sih sekarang? Pokoknya gue nggak mau ke kafe sebelum lo ajak tuh Baby pergi. Bener lo, nggak mau kenalin sama dia. Nyesel lo ntar. Maaf Jui, tapi sekarang gue udah punya pacar. Semar, nggak mungkin lo punya pacar. Kemarin lo bilang kagak ada. Ya kemarin emang nggak ada. Gue baru jadian semalam. Ih, lagu lo. Besok gue balik ke Jakarta. Ya udah balik aja sono. Mati. Nyesel lo kalau gue balik. Nggak ada yang bisa ngerusak mood gue. Di hati gue cuma ada cinta. Halo. Kamu udah di kafe, Cit? Ya udah aku kesana sekarang ya. Bye. Gas, gue mau ngomong sama lo. Si Baby temen gue udah ketemu. Gue lagi mas ngomong. Gas, gue cuma mau buktiin sama lo kalau gue nggak bohong. Si Baby udah ketemu temen gue. Sorry ya, gue lagi sibuk. Ya semua ninggalin gue. Cit, gue mau ngomong sama lu. Bener ya? Apaan sih? Gue mau ngomong sama lu, tapi nggak di sini tempatnya. Aduh, tapi Cita mau kerja. Ntar aja deh, soalnya Mas Damo udah telepon. Cit, tempat lu itu bukan di sini. Oke, mending lu ikut gue deh. Yuk. Mana si Baby? Kayak hilang lagi. Pok. Baby kemana, Pok? Kayaknya ada yang ngomong ya. Jangan main-main lo sama Jui ya. Kemana si Baby? Baby, emangnya Mbak lagi lihat saya pegang bayi apa? Dasar perempuan gak beres. Lu tuh yang gak bener, yang gak beres. Jelas-jelas gue lihat lo ngomong sama si Baby. Pakai belaga bego lagi bawa bayi. Mbak, saya itu nggak ngerti ya sama apa yang Mbak omongin. Baby, emangnya Mbak lagi lihat saya pegang bayi apa? Nggak usah ke English-Englishan deh, Mbak. Si Baby itu kerja di sini, di kafenya si Semar. Ini ada apa sih? Mar. Dia pegawai lu nih. Dia nggak becus, Mar. Kurang ajar, gue nggak sopan. Gue ngomong bener-bener, dijawab kagak-kagak. Wi, lu tuh kenapa sih? Ngapain lu kesini lagi? Katanya Baby udah ketemu. Wah, apa jangan-jangan lo bohong ya nggak ada yang namanya Baby ya? Oh, jadi gini ya, lo lebih percaya sama perempuan ganjennya ketimbang gue temen lo. Ya jelas-jelas barusan gue datang sama si Baby nganterin dia ke sini. Pakai dibohongin sama dia. Dasar tukang bohong. Aduh, Pak, Mbak ini nih yang nggak bener. Saya nggak ngerti dari tadi apa yang dia omongin. Baby, saya nggak ngerti, Mbak. Gue jadi bingung nih. Astri, yang bener yang mana sih? Pak, dari tadi tuh saya di sini, nggak ada siapa-siapa, Pak. Beneran. Tukang bohong lo ya. Jelas-jelas lo barusan ngomong sama dia. Masa sama setan. Jui, diem lu. Orang gue lagi nanya Astri lo yang jawab. Astri, tadi kamu ngomong sama siapa? Cuma Cita, Pak. Cita itu ya si Baby. Apa lo bilang? Oh. Jui, Wi. Wi, gue gak ngerti maksud lo apaan sih? Cita tuh si Baby yang gue mau kenalin Melo. Nama aslinya mah Cita. Susah ya ngomong Melo. Gak taunya udah kenal duluan sama dia. Gue ketemu dia di kontrakan lo. Masih lo gak percaya sama gue? Lo gak bohong kan? Terus sekarang Citanya mana? Nanya. Kalau gue tahu gue gak nanya sama lo. Tadi dua kesini sama dia. Tapi ketemu temen lo tuh si Gagas, kadal buntung. Jangan-jangan Cita pergi sama Gasi nih. Gasi, ini mau kemana sih ini?
lagi juga nyampe. Gue pengen gue ngomong itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Itu tuh ada sarang gue. Lu tenang aja. Iya nih, yang bikin semua jadi tambah ribet. Semua mau campur ikut urusan gue. Lo lah mau sok jodohin gue. Si Gasi yang sosok jadi pahlawan kesiangan. Lo nyindir gue? Ya lo lihat kan? Si Gasi jadi salah paham sama gue. Dikiranya si Cita tinggal bareng sama gue. Lo jangan mulai lagi Dewi. Lo lihat gak? Dunia ini tuh lucu banget. Gue yang mualanya mau ngenalin lo sama si Baby. Babynya nolak mati-matian. Elonya juga. Gak taunya sekarang. lucu. Malah si Baby ketemunya sama lu juga. lucu. Ngapain ngelus-ngelus gue? Gue baru sadar, Wi. Ternyata lo sahabat gue yang paling baik. Mau Baby kek, mau Cita kek. Yang penting lo orang pertama yang tahu kalau gue cinta sama lo. Semat. Ternyata lo pinter ya. Semoga nanti kau pun bisa rasakan. Cid, gue emang belum lama kenal lo. Tapi gue nggak mau lihat hidup lo hancur. Maksudnya? Secinta-cintanya lu sama Damar, lu jangan sampai dikorbanin diri lu. Nggak ngerti deh mas maksudnya. Lu cinta kan sama Damar? Apaan sih mas? Cid, lu ngapain pakai tinggal serumah sama Damar? Hah? Serumah? Loh, siapa yang serumah? Bukannya lu tinggal serumah sama Damar? Ya ampun Mas Gasi. Jadi Mas Gasi jauh-jauh bawa aku ke sini cuma buat curiga kayak gitu doang. Mas, aku tuh cewek yang punya harga diri, Mas. Gak mungkin aku ngorbanin gitu aja demi cinta. Bentar. Iya kenapa? Ya udah lu kesini aja. Pantai Geger. Di sarang gue, tempat biasa gue nongkrong. Yoi. Siapa, Mas? Temen gue, ntar dia mau kesini. Tapi, Mas, aku harus cepetan pulang. Soalnya Mas Damar nungguin, kan mesti kerja, Mas. Tunggu aja dulu bentar, oke? Yaudah deh. Jui? Ya ampun, Jui. Ya ampun. Jui. Kok bisa ada di sini sih, Jui? Ya iyalah, Jui gitu loh. Nih si Semar nih, sohib gue. Cid, jadi si Jui ini temen aku yang paling nyebelin. Makanya waktu dia minta aku dikenalin ke temennya, aku nolak mati-matian. Jadi, Jui ini sahabatnya Mas Damar? Iya. Ya iya, Beb. Si Semar nih sahabat gue. Nah, lu aja yang nolak mau dikenalin. Pakai kabur. Ya, ujung-ujungnya lu pada berjodoh. Gue mau pergi dulu sama Baby ya. Lo nggak boleh ikut, habis lo bau sih. Ya Jui. Kutil. Jui, Mas Gua Gasi. minta apa? Gue ke lu ya. Ampun deh, jangan. Buka wangker banget masalahnya. Gila, mereka cocok banget.